Halo guys, aduh mohon maaf banget ini aku baru bisa buat video karena aku lagi dalam masa penyembuhan ya. Dan ini juga kebetulan rumah lagi direnovasi, jadi mohon maaf banget kalau ada suara ngebor atau suara yang kurang diinginkan, ribut-ribut berisik gitu. Nah ini kebetulan juga bocil lagi tidur. Aku pengen cerita, kemarin aku kan sudah pernah menyinggung masalah aku operasi di Mojokerto. Nah itu operasi apa sih? Aku operasi semacam yang ternyata adalah tumor jinak. Tumor jinak, jadi ini tuh semacam teh lalat. Nah kalau misalnya kalian penasaran kayak apa gambarnya, ini nanti aku tunjukin ya. Kalau misalnya kalian nggak berkenan untuk melihat, bisa kok di skip. Jadi awalnya teh lalat ini tuh sudah tumbuh dari SMP, sudah ada gitu. Teh lalat ini ada di belakang leher lokasinya. Terus dia tuh semakin lama semakin membesar, dan secara nggak sadar apa ya, dia tuh tumbuh tapi nggak sakit dan nggak gatel. Karena dulu aku punya ketombean juga, punya ketombe, jadi nggak sengaja pas waktu gatel banget tuh kesenggol mungkin ya. Jadi semakin membesar, mungkin milimeternya tuh sekitar 7 milimeter gitu. Akhirnya aku operasi di Mojokerto. Jadi aku memutuskan untuk operasi, dan operasinya puji Tuhannya berjalan lancar, sudah diambil juga ya. Dan untungnya apa, tidak berbahaya atau jinak gitu. Pas waktu operasi juga cuman berjalan berapa ya, 1 jam lah kira-kira, mulai dari pengurusan BPJS, terus nunggu ruangan, terus apa namanya, kepengurusan data-data atau administrasi itu dimudahkan semua gitu. Pokoknya semua dimudahkan lah gitu, sampai akhirnya bisa operasi dengan lancar, penyembuhannya juga lancar ya. Terus habis operasi itu kan biasanya ada rawat inap. Nah ini aku nggak pakai rawat inap. Bayangin, sehari sebelum adikku nikah aku operasi ya kan. Itu anggapannya adikku, wah jangan-jangan nanti kamu apa namanya, reaksi obat biusnya masih akan terasa sampai besok. Enggak, ternyata puji Tuhannya tidak, dan semua berjalan lancar gitu ya, mulai dari acara misa pernikahannya terus sampai acara dinernya itu semua berjalan lancar dan gak ada kendala apapun. Kenapa sih kok aku memutuskan untuk operasi padahal itu kan jinak? Nah ini sorry ya, ribut banget. Kenapa sih aku pengen ngambil tumor itu, karena sudah cukup mengganggu ya. Pas waktu nyisir juga itu nyenggol-nyenggol terus, jadi daripada itu berdarah dan jadi infeksi, mending aku ambil ya. Dan untungnya itu nggak sakit gitu loh, tumor itu nggak sakit. Padahal semua yang nanyain tuh kayak teman-teman terus saudara, itu nggak apa-apa ya, nggak sakit ya? Enggak sih, nggak sakit, nggak gatel, dan nggak panas juga gitu. Nah terus kemarin pas waktu sesudah diambil kan seperti biasa mungkin dicek di lab, terus apa namanya, ganas atau enggak gitu. Terus akar-akarnya udah diambil apa belum ya. Jadi semua udah aku tanyain, dan akarnya tuh sudah diambil juga, sudah tuntas. Aku tanya, akan tumbuh lagi nggak akan tumbuh lagi, dan ini tuh jinak gitu, jadi jangan khawatir. Pelayanannya juga bagus banget rumah sakitnya ya. Catat nih, untuk kalian yang di Mojokerto atau untuk kalian yang mungkin ada di Jawa Timur pengen rumah sakit yang bagus, ini Reksa Waluyo Mojokerto tuh bagus banget. Dokternya itu oke-oke banget, mulai dari susternya, dokternya, terus orang IGD-nya itu juga baik-baik semua, dan semua itu apa ya, fast respon gitu, responnya cepet banget. Apa-apa saset-saset gitu, langsung masuk operasi, langsung sorenya aku bisa keluar ya. Dan operasi ini tuh untungnya ditanggung BPJS ya, jadi aku nggak tahu berapa. Mungkin kalau misalnya kalian search di Google, kalian bisa tahu berapa sih operasi tumor jinaknya itu berapa. Tapi itu mungkin tergantung sama lokasinya kali ya, sama tergantung masalahnya juga. Kalau kemarin ya mungkin karena teh lalat tumbuh yang ternyata adalah tumor jinak, dan lokasinya juga di luar ya. Jadi nggak tahu lah berapa, mungkin soalnya aku pakai BPJS juga gitu.
Nah, terus selama operasi itu kemarin ya, jadi kalian kalau misalnya yang belum pernah operasi nih, kebetulan aku kan udah pernah operasi besar, operasi sesar ya, jadi kurang lebih sama lah kayak gitu. Tapi kalau ini aku ternyata, nah ini ada cerita lucu nih. Aku kan konsultasi ke dokternya. Nah awalnya itu aku tanya, ini di biusnya nanti akan di bius lokal atau bius umum gitu. Awalnya dibilang bius lokal. Ternyata kalau bius lokal itu kan harus ditusuk juga pakai, sebelum bius lokal itu kan harus tusuk juga pakai jarum, dan jarumnya tuh sakit gitu. Jadi mau nggak mau tetap harus di bius umum dulu baru di bius lokal ya kan. Ladala ternyata seperti itu, dan aku udah dak dikduk aja karena nggak pernah bius bius umum ya, jadi bener-bener yang namanya tidur. Awalnya pas waktu sebelum mulai operasi ditanyain nih segala macam, anaknya umur berapa, terus tinggalnya di mana segala, tiba-tiba tidur, tiba-tiba bangun udah selesai. Udah tinggal nungguin masuk ruang observasi aja gitu. Terus selama operasi apa aja sih yang uh, setelah habis operasi apa aja yang aku jalanin gitu. Aku dikasih obat, yang pasti obat antibiotik, vitamin, sama anti nyeri. Tapi kebetulan kemarin nggak ada nyeri sama sekali, paling cuma cekit-cekit aja ya, dan itu aku masih bisa tahan gitu. Terus udah akhirnya sore udah boleh keluar, jadi pagi itu kira-kira jam 9, jam 10 lah mulai operasi, udah gitu sorenya jam 5 udah bisa keluar, udah gitu aja. Jadi kalau misalnya kalian punya rencana untuk operasi kutil, operasi tai lalat yang mungkin nggak kalian inginkan ya, nggak masalah sih, maksudnya nggak usah takut gitu. Aku juga sendiri pikirannya awal-awalnya tuh anxiety kambuh gitu ya, jadi panik, gugup segala macam. Tapi ya aku sudah mendengarkan prosedurnya seperti apa, terus melihat juga latar belakang dokternya seperti apa. Jadi ya udah aku percayain aja sama dokternya, sama perawat, dan sama petugas rumah sakit itu semuanya. Ya akhirnya operasi berjalan lancar, dan yang harusnya aku juga perawatan di sana, aku dirujuk ke sini, ke Bali, karena kan harus pulang ya, ada kerjaan juga. Selama habis operasi apa aja yang boleh dan nggak boleh aku makan, sebenarnya nggak ada pantangan apa-apa sih, cuman aku lebih banyak makan ikan, ayam, sama telur, karena itu kan bagus untuk penyembuhan luka operasi ya, sama kayak pas waktu aku habis sesar tuh juga seperti itu. Jadi apa namanya, penyembuhannya lebih cepet. Cuman aku ini kan orangnya agak bandel ya, harusnya sih nggak boleh keramas karena lokasinya tuh di sini nih, di belakang sini kalau bisa kalian lihat ya, nih ya kan. Nah itu tuh aku orangnya paling nggak betah banget kalau misalnya disuruh nggak keramas. Ini terserah kalian mau ngeledek, mau komen apa terserah, tapi jujur aja kalau misalnya aku seminggu itu 2 hari nggak keramas aja itu rasanya gatel banget. Dan selama penyembuhan tuh aku nggak boleh keramas guys, bayangin dong, nggak boleh keramas. 1 hari 2 hari nggak keramas tuh rambut aja udah lepek banget ya, apalagi 2 minggu. Ini 2 minggu nggak boleh keramas guys. Nah terus udah gitu ya udahlah, aku taatin ya, karena memang kan untuk demi kesembuhanku sendiri dan untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah kemarin tuh sempet aku plesternya tuh kebuka gitu, dan tanpa aku sadarin kecipratan air, akhirnya agak infeksi. Nah untungnya aku aku tetap berkonsultasi sama dokter yang nanganin aku, dan akhirnya disuruh ke puskesmas. Ya udah bisa ini apa namanya, dibersihkan dulu, terus nanti dikasih antibiotik gitu katanya. Dan ternyata udah dikasih antibiotik, dan katanya tiap 2 hari sekali disuruh ke puskesmas gitu. Aku sedikit cerita ya, tumor ini tuh memang sudah ada dari pas waktu aku muda. Nah
Tapi pas waktu itu ukurannya tuh kecil, semacam tai lalat biasa lah. Dan ternyata pertumbuhannya tuh ya lumayan lambat ya, sekitar ya 20 tahun lah baru besar kayak gitu. Dulu sempet disuruh sama orang tuaku untuk ya udah ambil aja itu, nanti gimana gimana, nanti bahaya segala macam, ambil aja itu gitu. Belum sempet ngambil itu karena biaya juga pas waktu itu ya, terhalang biaya. Akhirnya ya sudah, dibiarkanlah sampai dengan kemarin itu. Usia 37 baru aku operasi ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting semua sudah sesuai prosedur dan semua tuh nggak berbahaya, yang penting itu sih. Dan selama ini tuh aku ngalamin cemas gitu ya, karena gimana ya, namanya hal aneh dari tubuh aku gitu, maksudnya ya event itu tanda lahir ya, jadi sekarang udah tenang lah gitu. Oh iya, ini aku lagi pembangunan, mohon maaf kalau agak sedikit ribut dan mungkin agak sedikit terpending-pending kalau misalnya aku upload video, karena harus ribet ngurusin rumah, berantakan banget serius, dan debu-debu juga di luar ya. Ini anak aku ungsiin lagi, maksudnya aku ungsiin tuh di kamar terus, jadi setiap kalau misalnya tukang udah mulai kerja, kami selalu mengungsi di kamar karena kan debunya kan nggak enak di luar gitu. Dan kebetulan juga Bali tuh lagi panas banget, bayangin kemarin tuh sampai 36-37 derajat ya, panas banget guys. Jadi karena sesuatu dan lain hal, akhirnya postingannya dipending dulu, dan semua juga yang berhubungan dengan penjualan affiliate lah, terus jualan barang-barang tuh juga aku pending dulu karena rumah tuh memang berantakan seberantakan itu, sampai aku tuh males banget ngebuat konten gitu loh. Akhirnya ya udahlah, suami bilang ya sementara nggak apa-apa lah, dipending aja dulu. Kalau misalnya kamu buat konten-konten ya udah di kamar aja, nggak usah di luar karena di luar kan banyak debu. Ya udah gitu aja, nanti kita sambung-sambung lagi ya mungkin nanti malam. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Bye bye.